Kalau diingat-ingat tentang sungai, aku ada sebuah cerita yang berjudul Tragedi Sungai Batu Panah Nyaru. Cerita ini ditulis oleh M. Dardi Dehas. Sebelum aku bercerita, perkenalkan dulu. Namaku Faiz Cesar Junior. Aku berasal dari SDN 05 Delta Pawan. Aku duduk di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Nah, bagaimana teman-teman? Penasaran? Ingin mendengarkan ceritanya? Di jalan tembus Semlangaan dan Teluk Parak ada sebuah anak sungai yang dinamakan Sungai Panah Nyaru. Kalau kita gulung sedikit, maka ada batu di tengah sungai tersebut yang tampak seperti tanggok dan orang mengambil anak. Menurut cerita orang tua, batu tersebut merupakan jelmaan kakak beradik yang sedang menanggok di sungai. Akibat tersambar meledek, mereka berubah menjadi batu. Berikut kisahnya. Terkisahlah sepasang suami istri yang bermukim di dekat Sungai Panah Nyaru. Mereka berladang, berburu, serta menangkap ikan. Suaminya bernama Tempakol dan istrinya bernama Lenyun. Mereka berasal dari keluarga kuno yang ada di sekitar Bukit Semlangaan. Ketika mereka bermukim di sana, mereka sudah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Linsa. Setelah beberapa tahun kemudian, lahirlah seorang anak lelaki yang mempunyai pusat menonjol keluar. Warga setempat memberi sebutan dengan pusat yang menonjol keluar dengan sebutan bujal, karena pusatnya yang menonjol keluar. Maka anak itu pun diberi nama bujal. Tempakol hampir setiap hari pergi ke ladang jika musim berladang, atau pergi ke hutan untuk mencari hasil hutan berupa rotan, damar yang jatuh, dan sarang lebah yang sudah ditinggalkan, serta buah-buahan. Di sungai, Tempakol memasang bubu. Kalau musim banjir, Tempakol memasang ambe. Sudah beberapa hari, Tempakol tidak mendapatkan binatang buruan maupun ikan dari bubunya, sehingga mereka tidak memiliki lauk sama sekali. Suatu hari, Linsa mengajak adiknya Bujal untuk menanggok di sungai. Tempakol bertugas untuk memegang tempat ikan, sedangkan Linsa bertugas untuk menanggok. Air sungai walaupun belum musim kemarau memang dangkal, sehingga Linsa banyak memperoleh ikan. Tiba-tiba
tercelubung bukannya masuk ke dalam tempat ikan, melainkan mulutnya yang besar menggigit bujang adiknya yang menonjol. Aduh kak, sakit. Ikan ini menggigit pusatku. Aduh, tolong kak. Ikan tercelubung. Sang kakak tertawa mengakak melihat adiknya itu. Tolonglah kak, sakit, aku takut. Namun sang kakak masih saja tertawa terbahak-bahak melihat adiknya itu. Ikan tercelubung. Tiba-tiba terdengar bunyi petir. Tar! Tahu-tahu tanggung yang dipegang Linsak berubah menjadi batu. Linsak pun cepat-cepat mengambil adiknya. Ketika mereka beranjak pulang, terdengar lagi bunyi petir. Tar! Tubuh kedua kakak beradik itu pun berubah menjadi batu sebagian. Apa ini kak? Mengapa kita tidak bisa bergerak? Entahlah dik, kakak pun tak tahu. Yang hanya bisa kugerakkan hanya kepalaku saja. Bagaimana ini kak? Lalu Linsak berteriak memanggil ibunya. Ibu, tolong kami. Ibu, ayah, tolong kami. Namun kedua orang tuanya tidak mendengar panggilan mereka karena berada di ladang yang cukup jauh dari pondoknya. Keduanya asik menggurun padi sambil mencabut sawit yang tumbuh dengan subur. Sore harinya betapa kagetnya mereka ketika pulang ke rumah tidak menemukan kedua anaknya. Keduanya memanggil-manggil anak mereka. Linsak, Linsak, Bujang, Bujang. Namun tak ada sahutan dari kedua anaknya. Lenyun teringat bahwa ada tanduk yang tergantung di dinding. Namun tanduk tersebut tak ada di dinding. Pak, Pak, sepertinya anak kita pergi ke sungai. Lenyun berteriak. Akhirnya mereka pergi ke sungai. Sesampainya di sungai, samar-samar terdengar kedua anaknya memanggil-manggil ibu dan bapaknya. Akhirnya mereka pergi ke arah suara tersebut. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat kedua anaknya yang hanya bisa menggerak-gerakkan kepalanya saja. Bagian tubuh yang lain sudah mengeras menjadi batu. Bagaimana bisa begini, nak? Bagaimana, nak? Itulah bu, aku menertawakan ikan tercelubung. Lalu Linsak bercerita
berdoa. Oh Dewata dan dipucuk, tolonglah anak kami. Kembalikanlah mereka keadaan selamat. Namun semua utusan petir tak menyambar kedua anaknya. Setelah petir reda, tinggallah seonggok batu berupa Tanggong dan Lingsang mengambil adiknya Buja. Karena itu hingga sekarang tak ada yang berani menertawakan ikan cucu lubung, takut dimurkai seperti Lingsang dan Buja. Nah teman-teman, begitulah cerita dari saya. Pesan moral yang kita dapat dari cerita tersebut adalah kita sesama makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh menghina dan mengolok. Wassalamualaikum